Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran seni budaya. Oke, di sini kita akan membahas tentang materi yaitu membuat karya seni rupa dua dimensi dengan melihat model makhluk hidup. Oke, lanjut saja. Perhatikan gambar berikut. Amati karya seni rupa dua dimensi di samping. Perhatikan objek pada masing-masing karya tersebut. Kalian tentu dapat membedakan mana objek makhluk hidup dan mana objek benda mati. Kalian juga dapat mencoba mengidentifikasi bahan dan teknik yang digunakan untuk membuat karya tersebut. Sekarang cobalah berlatih untuk membuat karya seni rupa dengan melihat model makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Mulailah dengan model yang bentuknya sederhana terlebih dahulu. Coba cermati kembali bagaimana unsur-unsur rupa dan prinsip-prinsip penataannya membentuk sebuah objek dalam karya seni rupa. Jangan takut salah atau malu jika karya kalian tidak mirip dengan model yang kalian jadikan contoh. Oke, lanjut. Sekarang adalah pembahasan alat dan bahan. Tidak ada yang baru atau menonjol dari alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar model benda hidup. Namun, karena gambar model benda hidup biasanya bersifat pengamatan langsung sembari menggambar, perlu diperhatikan pemilihan alat yang sesuai agar memudahkan kita dalam memproses menggambar. Alat bahan yang pertama yaitu pensil. Pilihlah setidaknya dua tipe pensil yang berbeda, yaitu pensil keras 2H atau H dan pensil lunak yaitu 2B atau 4B. Pensil keras digunakan untuk mengawali sketsa kasar yang tidak harus terlalu akurat. Sementara itu, pensil lunak digunakan untuk mengarsir dan menegaskan bagian yang dianggap paling akurat. Terus alat yang kedua adalah penghapus. Penghapus akan sangat membantu dalam proses menggambar model langsung. Sebaiknya hanya digunakan penghapus dalam tahap sketsa awal. Pensil lunak akan sulit untuk dihapus karena akan tetap menyisakan bagian yang gelap, terkesan kotor hingga merusak kertas. Terus alat yang ketiga adalah kertas. Jika memungkinkan, pilihlah jenis kertas yang lebih tebal dan bertekstur. Tekstur kertas akan memberikan lahan yang lebih mudah untuk digoresi oleh pensil. Terus yaitu yang keempat, alat dan bahan yaitu pensil warna. Pensil warna adalah pewarna yang bisa dipilih jika kita tetap menginginkan kemiripan penggunaan teknik yang sama dengan pensil. Kita tidak akan asing menggunakannya karena sama-sama pensil, hanya saja berwarna. Namun pensil warna akan membuat kita kesulitan untuk melakukan blok warna dengan cepat. Terus alat dan bahan yang kelima yaitu krayon. Terdiri dari dua jenis bahan kapur dan bahan padat minyak lilin. Krayon cenderung lebih sulit dan butuh merek yang mahal untuk mendapatkan kualitas terbaik. Jika tidak, krayon cenderung lebih sulit untuk digunakan dan sering memberikan tekstur yang tidak sesuai dengan keinginan dalam hasil akhirnya. Terus alat bahan yang keenam yaitu cat air. Dapat membuat blok warna dengan cepat. Namun resiko teknik yang berbeda. Menggunakan cat air membutuhkan teknik lukis yang berbeda dengan menggambar. Oke, selanjutnya sehabis pembahasan alat dan bahan, kita akan melanjutkan pembahasan yaitu teknik menggambar makhluk hidup. Yang pertama, siapkan model objek yang akan digambar. Simpan di ruangan yang memiliki cukup cahaya. Dan atur pencahayaan agar model tampak jelas bagian bayangan dan bagian terangnya. Aturlah sudut pandang, jangan terlalu jauh agar proses pengamatan efektif. Ini tahap di mana kita dapat mengatur komposisi gambar model. Jadi aturlah gambar model seapik mungkin dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan kesatuan. Jika memungkinkan, gunakan papan agar kita memiliki keluasan untuk mengatur sudut kemiringan kertas yang nyaman dengan pandangan kita. Mulai dengan pensil keras yaitu H yang berlebar H dan selesaikan dengan pensil lunak yang berlabel 2B.
Biasakan menggambar dengan membuat proporsi dan keseimbangan secara global terlebih dahulu. Jangan takut salah, tidak perlu terlalu banyak menghapus, karena bagian awal ini adalah tahap yang justru kita harus melakukan kesalahan, sehingga kita dapat memperbaikinya. Setelah membentuk bidang, proporsi, dan keseimbangan secara global atau secara keseluruhan, dan telah terbentuk, baru mulailah buat gelap terang dari gambar tersebut. Penggambaran gelap terang ini adalah bagian utama dari menggambar model. Tekstur akan mengikuti gelap terang pula, jadi jangan terlalu khawatir. Tahap selanjutnya adalah mewarnai dan menyelesaikan detail yang kecil. Pergunakan warna dengan hati-hati dan tipis. Oke? Kita lanjut dalam pembahasan langkah menggambar makhluk hidup. Pembahasan sebelumnya telah membuat teknik yang digunakan untuk membuat model makhluk hidup, namun agar lebih jelas dan terarah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam menggambar model makhluk hidup. Yang pertama, persiapkan objek model yang akan digambar, atur komposisi pencahayaan, sudut pandang, dan lain-lain. Yang kedua, buat sketsa kasar. Dapat mulai dari bentuk bidang dasar, lingkaran, bola, kerucut, dan lain-lain yang menyerupai model, lalu sesuaikan sedikit demi sedikit dengan bentuk asli modelnya. Gunakan pensil keras 2H yang berlebar 2H dan goreskan tipis-tipis. Jangan langsung kasar. Dan yang ketiga, perhatikan keseimbangan, proporsi, dan kesatuan dari gambar. Jika dirasa ada yang kurang mengenakan, perbaikilah detail objek tersebut dengan memperhatikan keseluruhan gambar. Yang keempat, berikan kesan gelap terang pada sketsa kasar yang dirasa telah cukup akurat bentuknya. Cukup perhatikan bagian gelap atau bayangannya saja, karena kita menggambar di atas kertas putih secara perlahan, mulai dari bagian paling gelap, lalu aturlah tingkat kepekatan arsiran sehingga membentuk gradasi yang sesuai. 5. Mulai buat detail dari setiap objek. Biasanya yang harus diperhatikan adalah bagaimana tekstur tersebut. Yang keenam, bubuhkan warna secara perlahan dan tipis-tipis mengikuti sketsa dan gelap terang yang telah kita buat. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah contoh menggambar makhluk hidup. Nah, ini adalah contoh menggambar makhluk hidup. Makhluk hidupnya yaitu berupa binatang. Kalian sudah tahu sendiri binatang apa, yaitu binatang kuda. Nah, yang pertama yang seperti yang sudah dijelaskan, sketsa kasar tipis-tipis menggunakan pensil H. Lalu setelah itu dibuatkan yaitu bidang, baik bulat, kotak, persegi panjang, dan lain-lain. Di sini untuk pembuatan kuda menggunakan bidang bulat untuk sketsa awal atau sketsa tipis-tipis tersebut.
Ya, ini adalah contoh pertama dalam pembuatan menggambar makhluk hidup. Oke, jelas ya, dari mulai alat dan bahannya apa aja. Ada pensil, ada penghapus, ada kertas, dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memperlihatkan contoh menggambar makhluk hidup yang kedua. Ini adalah contoh pembuatannya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam materi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, alat dan bahan ada pensil, kertas, dan penghapus. Bisa juga memakai pensil kertas, bisa juga bisa juga menggunakan pensil warna, bisa juga menggunakan krayon, bisa juga menggunakan cat air. Itu tergantung dengan tekniknya masing-masing. Kalau misalkan kertas, kalau misalkan pensil, ya sama seperti pensil warna atau mungkin pensil yang hitam putih. Tapi kalau untuk pensil warna mungkin kita harus sabar dan telaten, karena untuk pemblokingan warna itu sangat lama karena harus diarsir, kecuali dengan cat air. Kalau cat air berarti itu cepat karena menggunakan koas yang dimana catnya itu mudah menyebar. Nah, sama krayon pun juga ya harus dengan kesabaran untuk blocking warna. Nah, tadi juga dijelaskan yang pertama pembuatannya itu menggunakan bidang untuk bagian sketsanya, dan sketsanya juga harus tipis ya. Apa-apa jelek juga nanti juga akan dihapus ketika untuk pendetailan. Nah, di sini ada bidang bulat untuk pembagian sketsa bagian tubuh kuda itu sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam materi. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua.
itu adalah contoh menggambar makhluk hidup yang kedua, yaitu menggambar kuda. Tadi udah detail ya untuk pembuatan sketsanya, dari mulai sketsa halus, terus dalam pembuatan bidang untuk membuat proporsi badannya sehingga detail pensilnya juga. Nah, sekarang untuk tugasnya yaitu menggambar objek makhluk hidup. Oke, bebas makhluk hidup apa saja, mau itu bebek, mau itu ayam, mau itu kuda, atau mau itu kucing dan sebagainya. Asalkan jangan menggambar makhluk halus ya. Dikumpulkan di sekolah dengan buku gambar, baik buku gambar A3 maupun A4. Oke, sampai jumpa minggu depan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.